Ya, jadi saya sebenarnya sedang fokus mencari informasi perihal Hexen Circle, kemudian para Sinner, dan juga The Forsaits ya teman-teman. Yang menurut saya bakalan relevan banget nantinya, terutama di permasalahan Notcry untuk kedepannya. Dan kalau kita bicara soal ketiga kelompok tersebut, ya secara keseluruhan ada satu sosok yang kemudian menjadi bagian dari ketiganya sekaligus, yaitu Ogon atau Rindotir. Nah, saya pun mulai riset dengan tujuan sederhana sih ya sebenarnya, yaitu mencari alasan kenapa kemudian Rerir itu begitu marah kepada Gold pada saat itu. Tapi di tengah proses itu, saya justru menemukan sebuah arsip yang cukup menarik. Arsip yang kalau ditelusuri lebih dalam, itu menunjukkan bahwa di balik mahakarya ini tidak hanya bersemayam dua kepribadian, yaitu Gold dan Nabe. Namun ada satu lagi kondisi kesadaran lain yang selama ini mungkin luput dari pembahasan kita. Dan untuk sementara, saya menyebutnya sebagai Lucy. Nah, ini sebenarnya masih uraian singkat, namun keberadaan Lucy inilah yang membuka beberapa misteri soal Rindotir yang selama ini mungkin agak terasa janggal di permukaan lore. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mulai bahas sekarang. 月の物語が聞きたいの? Di antara apa yang disebut Dain sebagai 5 Sinner Khenria, mungkin Rindotir adalah satu-satunya Sinner yang punya pamor buruk di seluruh Tifat. Ya, setidaknya sebelum kemunculan Rerir ya. Kenapa satu-satunya? Ya karena hanya dialah yang benar-benar menjadi buah bibir masyarakat Tifat, terutama ketika perbincangan sudah mengarah pada tragedi Cataclysm 500 tahun silam. Nah, mungkin ada yang lupa bahwa dalam buku Breeze Amidst the Forest, Gold itu secara eksplisit dituduh sebagai tersangka tunggal yang memicu bencana tersebut, terutama karena dia disebut telah menciptakan monster-monster yang mengamuk pada era itu. Nah, apakah tuduhan itu benar? Ya, sebenarnya tidak salah juga. Faktanya, Durin yang ada di Mondstadt, Elinas yang ada di Fontaine, Alvisol di Inazuma, hingga Bakunawa di Natlan, semuanya memang ciptaan Gold. Ya, jadi dasar tujuannya itu emang udah kuat. Bahkan Gold bisa jadi sudah menjelma menjadi semacam legenda keburukan yang ada di Tifat. Nah, kalau kamu ingat pada quest Paralogism, Venti sempat mengatakan bahwa kalau orang-orang sampai tahu bahwa Albedo adalah ciptaan Gold, ya hasil sidangnya Albedo sudah bisa ditebak tanpa perlu bukti tambahan. Nah, pamornya Gold itu nggak cuma jelek di kalangan orang-orang Mondstadt aja atau orang-orang Tifat saja selaku korban daripada Cataclysm, bahkan salah satu Sinner sendiri yaitu Rerir juga benci banget sama yang namanya Gold. Oh ya, mungkin ada yang belum begitu paham ya kenapa Rerir bisa sebenci itu dengan dia. Soalnya waktu Rerir bangkit, dia tiba-tiba menyebut nama indah Rindotir tanpa adanya konteks tambahan. Nah, kalau Fate rasanya alasannya udah bisa kita tarik lah di Archon Quest Luna kemarin. Sedangkan untuk Gold sendiri, penjelasannya memang belum pernah diberikan secara eksplisit. Nah, ini emang masih sebatas dugaan, tapi kebencian Rerir tampaknya bermuara pada Alvisol yang tersebar di Magistrorum saat Chaos Khenria pecah. Nah, Alvisol sendiri adalah ciptaan Gold. Ya, jadi secara logika, wajar emang kalau Rerir menyalahkan Gold sebagai salah satu faktor yang memisahkannya dengan Tolindis. Nah, hal ini juga diperkuat oleh dialog ketika Rerir tiba di Magistrorum, di mana ia mempertanyakan apakah monster yang ada di sana merupakan ulah dari Rindotir. Bahkan kalau kita tarik lagi kasus ini kepada kasus Durin pra-Paralogism, Barbie pernah mengatakan kepada Anya, lebih tepatnya sebelum Anya menciptakan Durin dalam cerita Simulanka, bahwa anaknya R atau Rindotir yaitu Durin Dragonspine akan segera bangkit. Yang mana dia menyampaikan itu dengan nada yang terasa mencekam. Our child will one day rise from the dead. Nah, tapi gini teman-teman. Ada sebuah kontradiksi menarik dalam kasus Rindotir ini. Terutama kalau kita melihat kembali pada lore Festering Desire yang berisi pesan-pesan terakhir Rindotir kepada Durin sebelum ia pergi menuju Mondstadt.
Nah, bukannya memberikan sebuah sugesti mengerikan secara langsung, pesan itu justru disampaikan dengan nada yang hangat dan penuh kasih sayang. Rine meminta Durin untuk pergi ke sebuah tempat yang indah untuk menunjukkan keindahannya di sana. Dan Durin pun menuruti itu, ia ingin menunjukkan betapa indahnya tempat asalnya, sekaligus keindahan dan keelokan dari ibunya. Namun sebagaimana yang tercatat dalam Dragon Spine Spear, yang terjadi justru kebalikannya, kedatangan Durin berujung pada kehancuran. Nah, pada titik ini muncul sebuah kemungkinan bahwa instruksi yang terdengar lembut itu sebenarnya memiliki muatan destruktif yang disamarkan. Dengan kata lain, Gold bisa saja memberikan perintah yang pada dasarnya menuju kehancuran, dan itu dibalut dengan bahasa yang seolah penuh cinta kasih. Nah, framing semacam ini cukup masuk akal mengingat cerita Durin ini mirip dengan kasus Elinas, yang mana keduanya sama-sama ingin memperlihatkan keindahan, tapi hasil akhirnya justru kehancuran. Dari pola inilah muncul indikasi bahwa Durin mungkin mengalami semacam distorsi persepsi atau bahkan diarahkan sejak awal ke tindakan destruktif tanpa ia sadari. Nah, tapi kemudian ada pernyataan menarik lagi dari Albedo yang mungkin bisa menunjukkan bahwa kesaksian Durin itu sebenarnya cukup legit, tidak ada salah tangkap atau salah persepsi gitu loh. Karena di Archon Quest Paralogism, ketika menjelaskan bahwa gurunya telah melahap jantung Naberius, Albedo mengatakan bahwa ia turut berbahagia atas hal itu, lalu menambahkan bahwa gurunya tidak selalu memiliki kecenderungan untuk tidak waras atau jahat. Nah, pernyataan ini cukup membingungkan karena Albedo tidak memberikan konteks lebih lanjut mengenai apa maksudnya. Ucapannya terasa menggantung seolah ia tahu sesuatu tentang kondisi gurunya yang belum kita pahami sepenuhnya. Nah, sampai pada akhirnya saya menemukan sebuah arsip yang hampir bisa menjawab celah tersebut. Dan dari sinilah kemudian lahir sosok yang saya sebut sebagai Lucy. Jadi pada saat Anya M. Andersdottir itu akan wafat, anggota Hexen Circle menuliskan sebuah cerita terakhir untuknya. Dan ini sudah pernah saya bahas pada segmen trivia juga kan, waktu segmen buku The Little Witch and Undying Fire. Nah, berdasarkan percakapan antara Barbie dengan Anya, terutama ketika membicarakan soal anak Rindottir yang akan bangkit, maka kemungkinan waktu kematian Anya seharusnya terjadi setelah Cataclysm. Nah, apa artinya? Ya sederhananya pada titik itulah Gold sudah mendapatkan Transcendent Abyss, sudah menjadi salah satu Sinner Khenria, dan sudah memiliki reputasi yang buruk di seluruh Tifat. Nah, namun yang aneh, Gold ternyata juga terlibat dalam penulisan salah satu volume buku tersebut. Ini cukup janggal mengingat statusnya pada saat itu, dan ya sangat tidak umum bagi sosok dengan reputasi seperti Gold itu terlibat dalam karya yang begitu tenang dan personal. Nah, tapi dalam pendeskripsian bukunya, kita akhirnya mendapatkan sebuah titik terang. Ada komentar dalam buku itu yang mengatakan bahwa sangat jarang melihat R berada dalam pikiran jernihnya hanya untuk membuat sebuah mantra. Bahkan sampai muncul sebuah pertanyaan, bukankah seharusnya dia tidak membuang waktu yang sangat terbatas dalam status lucid hanya untuk menulis ini? Rine pun menjawab bahwa mereka tidak perlu khawatir karena bagi seorang penyihir, hal ini merupakan hal yang paling penting. Yap, lucid state tersebutlah yang kemudian menjadi asal nama Lucy, jadi semacam panggilan sayang supaya lebih enak disebutnya. Nah, kata lucid sendiri bisa diartikan sebagai pikiran yang jernih, yang mana sebenarnya konteks ini bisa dibawa ke istilah lucid dream, kondisi ketika seseorang menyadari apa yang sedang terjadi di tengah situasi yang tidak sepenuhnya stabil, meskipun tubuhnya masih berada dalam fase tidur atau mimpi. Dalam bentuk paralelnya, state Lucy muncul sebagai momen ketika kesadaran Rin itu kembali jernih di tengah kondisi mentalnya yang tidak teratur. Jadi ada fase di mana kesadaran itu akan terbangun, tapi tubuh dan keadaan sekelilingnya masih berada dalam state sebelumnya. Namun menurut saya, istilah yang paling tepat untuk menggambarkan kondisinya adalah lucid interval. Nah, dalam konteks medis atau psikologi, lucid interval adalah kondisi kesadaran jernih yang muncul di antara dua kondisi yang tidak stabil. Dan untuk kasus Rine sendiri, model ini cocok karena lucid interval berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan hal ini pun dituliskan oleh si penanya di buku tersebut. Yakin bahwa Rin benar-benar menggunakan waktu terbatas ini hanya untuk menulis sebuah volume. Ya, jadi ibarat kata, sebelumnya Rin itu berada dalam state gold, lalu ketika menulis buku tersebut, ia memasuki state Lucy, sebelum akhirnya kembali lagi menjadi state gold. Nah, kalau dugaan saya tidak salah, catatan terakhir yang mungkin menyinggung keberadaan Lucy adalah ketika Rin menuliskan surat terakhirnya kepada Albedo dan memintanya untuk mencari Alice.
Setelah itu Rin menghilang sebelum akhirnya ia melahap jantung Naberius. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Lucy itu masih ada atau sebenarnya Lucy itu merupakan Nabe yang semacam menjadi barrier pembatas moral dari Rin saat ini? Nah, dugaan saya Lucy itu masih tetap ada dan bersemayam di dalam tubuh Rin. Hanya saja mungkin belum ada momen di mana dia muncul. Bahkan bisa jadi keberadaan Lucy inilah yang membuat Hexenzirkel itu semacam anteng aja dengan pergerakan Gold yang abnormal saat ini. Dan mungkin kalau kita tarik dari petunjuk buku tersebut, tujuan Rin sebenarnya justru berada pada Lucy ini sendiri. Soalnya jelas dituliskan bahwa waktu Lucy itu sangat berharga, sehingga idealnya dia gunakan untuk sesuatu yang benar-benar esensial. Nah, untuk Nabe sendiri atau kepribadian Naberiusnya, bukannya meniadakan salah satu di antara mereka. Ketiganya menurut saya justru harus koeksis, karena ini juga klop dengan narasi mitologi yang kemungkinan besar menjadi dasar inspirasi nama Rindotir itu sendiri. Yap, ada peluang bahwa nama Rindotir itu mengambil inspirasi dari Rin Maidens atau Rinetoker dalam opera The Ring des Nibelungen. Rin Maidens adalah roh air penjaga sungai Rine yang bertugas melindungi sebuah benda bernama Ringold. Nah, dari sini saja sebenarnya paralelnya udah mulai terlihat ya. Tapi ketika kita masuk ke lapisan lebih dalam, barulah makin jelas kenapa Gold, Nabe, dan Lucy memang harus ada untuk menyamakan narasi ini. Rin Maidens itu bukan entitas tunggal, teman-teman. Mereka adalah 3 entitas yang saling koeksis untuk menjaga satu aspek yang sama, yaitu Sungai Rin. Yap, jadi paralel narasinya itu terasa cukup klop. Nah, ketiganya itu memiliki nama masing-masing yaitu Woglinde, Welgunde, dan Foshilde. Namun sayangnya saya pribadi belum menemukan sebuah paralel yang benar-benar cocok untuk masing-masing kepribadian yang saya proposalkan. Misalnya, mungkin dari sekedar nama, Woglinde yang berarti gelombang lembut, seharusnya Lucy yang mengisi peran tersebut. Kemudian Welgunde yang memiliki makna memahami gelombang, peran ini cocok diisi oleh Nabe. Nah, sementara Floshilde yang bermakna arus kuat, secara logika memang paling pas diisi oleh Gold. Nah, hanya saja kalau kita melihat dari segi lakonnya, justru ada perbedaan yang signifikan. Woglinde adalah yang paling aktif di antara ketiganya, serta kurang berhati-hati, yang mana hal ini justru lebih cocok diisi oleh Gold. Welgunde memiliki peran yang agak pasif dibandingkan Woglinde, tapi ia lebih spontan dan gerakannya terukur. Dan ini justru lebih klop dengan Lucy, mengingat waktunya yang sangat terbatas. Sementara untuk Floshilde yang punya sifat menegur 2 saudarinya, menurut saya malah lebih cocok diisi oleh Nabe. Nah, akan tetapi saya sendiri belum baca keseluruhan lakon lengkap mereka ya, mengingat bagian ini hanya sekedar aspek tambahan yang mungkin bisa menjadi poin penguat bahwa di dalam diri Rindotir memang terdapat 3 kepribadian yang bersemayam. Nah, oke teman-teman, jadi tadi itu ya pembahasan soal Three State of Rine atau 3 kepribadian Rindotir berdasarkan apa yang saya temukan sejauh ini. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di live stream malam minggu kemarin itu udah cukup paham lah kenapa saya sempat bilang bahwa Rin itu adalah wanita yang kompleks dan menarik, serta kenapa nama Lucy tiba-tiba muncul di tengah pembahasan. Yah, semenarik inilah mahakarya yang satu ini. Dan jujur, saya pribadi cukup yakin ya bahwa Lucid State itu beneran ada karena buktinya memang cukup kuat. Dan dari sisi adaptasi pun narasinya terasa klop. Jadi kita tunggu saja gimana perkembangan cerita ke depannya, dan kalau memang ada temuan lain yang saya dapatkan nanti, pasti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi seperti biasa, silakan koreksi kalau ada yang keliru, atau kalau teman-teman mau menambahkan informasi berdasarkan arsip yang teman-teman tahu, selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan untuk disampaikan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat semuanya yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe, atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Hadesra.